杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bahkan dia memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak ada yang berniat mengejek atau membencinya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Jadi Liu Fei tiba-tiba merasa malu dan ingin mencari lubang di tanah untuk digali. Karena sikap acuh tak acuh orang-orang ini lebih sulit diterimanya daripada ejekan dan penghinaan terhadapnya. Tuan Muda Kei, saya malu. Saya tidak banyak membantu selama periode ini. Jadi hal-hal ini... Saat dia berbicara, ada perjuangan dan keraguan di wajahnya. Lupakan 5 harta rahasia. Meskipun bagus, Liu Fei adalah penguasa kota muda kota Tianyuan dan statusnya tidak terlalu rendah. Jika dia menginginkan harta rahasia, dia masih bisa mendapatkannya. Namun 10 botol pil misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan bantuan 10 botol pil misterius ini, dia bisa menghemat setidaknya 2 atau 3 tahun latihan keras. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun, dia mampu berada beberapa level di depan rekan-rekannya. Ambillah. Seseorang menyarankan dari samping. Dalam hal ini, saya tidak akan sopan. Liu Fei menggertakkan gigi, mengambil 10 botol suan dan 5 harta rahasia. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya pada Yang Ke, berbalik dan pergi. Yang Ke berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, namun ekspresinya tetap tenang dan terus menunggu. Tuan Muda, kita harus pergi juga. Seorang master alam kenaikan abadi dari keluarga Duanmu melangkah maju dan berkata dengan tenang. Keluarga Duanmu awalnya didukung oleh Yang Ti, putra tertua ketiga dari keluarga Yang. Pada malam pertama pertempuran memperebutkan warisan, Yang Ti tersingkir dan keluarga Duanmu menderita banyak korban. Dan 5 anggota yang tersisa kemudian bergabung dengan keluarga Yang Ke untuk membantu. Dan selama pertempuran tadi malam, 5 orang keluarga bersama dan hanya 2 yang kembali hidup. Mereka awalnya mengikuti Yang Ke untuk membalaskan dendam keluarga Duanmu yang tewas dalam pertempuran. Dan keinginan ini telah lama terwujud. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa yang bertahan. Jadi mereka tidak lagi memiliki pemikiran untuk bernostalgia dengan tempat ini. Lagi pula dipaksa oleh situasi saat ini, mereka tentu saja harus pergi. Yang Ke mengangguk ringan. Terima kasih banyak kepada para senior selama ini. Murid Pamplong Lingxiu lainnya memberikan 10 botol pil misterius dan 5 harta rahasia kedua anggota keluarga Duanmu. Setelah mereka mengambil barang itu dan segera pergi. Tuan Muda, saya harus pergi juga. Fan Hong melangkah maju dan tersenyum masam. Yang Ke mengangguk dan melambeh. Fan Hong dengan murah hati mengambil suan dan harta rahasianya. Ucapkan selamat tinggal pada Yang Ke dan keluarlah. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Adik perempuan, apakah Anda tidak pergi? Dia bertanya pada Liu Xiaomen. Lagi pula Fan Hong dan Liu Xiaomen keduanya berasal dari lembah Jiwei dan keduanya juga bersaudara. Namun Liu Xiaomen perlahan menggelengkan kepalanya. Saudari Qiu dan saya akan pergi bersama kakak senior. Anda bisa pergi sendiri. Fan Hong berpikir sejenak, tidak bermaksanya, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah masih ada yang tersisa? Yang Ke melihat sekeliling. Tidak perlu ragu, belum terlambat untuk pergi sekarang. Jika tidak, Anda mungkin benar-benar diklasifikasikan sebagai kebalikan dari 8 keluarga. Mungkin Anda tidak memikirkan diri sendiri, tetapi Anda punya keluarga dan sekte. Jadi Anda juga harus mempertimbangkannya. Tidak perlu mengatakannya lagi.
Jin Er mendengus. Mereka masih di sini, mungkin tidak ada yang mau pergi. Semuanya orang mengangguk serempak. Mereka yang keluar adalah orang yang kemudian bergabung dengan rumah Yangke karena berbagai alasan. Dan mereka yang tetap tinggal adalah mereka yang dengan tulus ingin membalas Yangke karena telah membantu Yangke. Ya, Chen Shui mengangguk. Saudara Yang, Anda juga mengatakan bahwa Anda akan pergi dari sini dalam beberapa hari. Kami tidak peduli dengan beberapa hari ini. Ketika Anda pergi, kami akan pergi. Ini hanya beberapa hari dan 8 keluarga, perutnya tidak akan terlalu kecil, kan? Melihat mereka, Yangke tertegun sejenak, kemudian dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu, semuanya tunggu beberapa hari saja." Hilang, teriak Dong Qinghan, karena telah diputuskan bahwa semua orang akan pergi dalam beberapa hari. Beban berat yang membebani hati semua orang tiba-tiba lenyap. Sekedar memikirkan berbagai suka dan duka sekian lama, mereka akan berpisah dan semua orang masih sedikit sedih. Seumur hidup, seseorang dapat memiliki beberapa teman yang dapat bergantung satu sama lain selama hidup dan mati, dan orang-orang di rumah ini. Setelah mereka semua telah pergi untuk berlatih, hanya Yangke dan Qiu Yimeng yang tersisa di aula samping. Yangke memandang Qiu Yimeng sambil tersenyum. "Apa yang ingin Anda katakan?" Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya. "Bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit tidak berharga dan tidak adil untuk Anda." Yangke berdiri, berjalan beberapa langkah, menarik nafas dan berkata dengan lembut, "Dunia ini seperti ini, dan menurut saya tidak ada yang tidak adil. Setidaknya saya berusaha keras." "Cantik, tolong jangan gunakan jenis anjing miskin. Bisakah Anda melihat Anda saja? Saya belum begitu depresi, kan?" Qiu Yimeng tersenyum mendengar apa yang dia katakan, dan ruangan tampak menjadi lebih terang. "Anda dan Huo Xincheng harus segera pergi. Tidak baik bagi Anda jika Anda tinggal di sini terlalu lama." Jelas, kedua orang ini masing-masing menggunakan trik yang cukup kikuk untuk tinggal di rumah Yangke, tetapi mata 8 keluarga semuanya tajam. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu trik apa yang mereka mainkan? "Cedera saya belum pulih dan butuh beberapa hari sebelum saya bisa bergerak bebas." Qiu Yimeng meludahkan lidah manisnya. Dia juga ingin tinggal di rumah ini selama beberapa hari terakhir. Yangke tersenyum dan mengangguk dan hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena entah kenapa pedang Sura dan begonia darah Qian Rui di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan aneh, sehingga mereka hendak keluar dari tubuhnya. Karena penemuan ini mengejutkannya, dan dia dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk menekan dorongan dalam tubuhnya. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, saat berikutnya teriakan agung datang dari luar mansion. "Li Yuanchun dari Sekte Taiya ada di sini untuk berkunjung. Apakah ini kediaman Yangke, tuan muda dari keluarga Yang?" Saat suara itu datang, ekspresi Yangke dan Qiu Yimeng tiba-tiba menjadi aneh. Pada saat yang sama, alarm Meng Wuya dan Ling Taisu segera terdengar di telinga Yangke. Orang yang datang berasal dari Master Kenaikan Abadi Puncak. "Sekte Taiyi?" Qiu Yimeng sedikit mengernyit. "Kekuatan super dari luar negeri. Apa yang mereka lakukan di sini? Mengapa mereka ingin menemukan Anda?" Yangke tertegun sejenak, kemudian dengan cepat tersadar dan berkata dengan depresi, "Ini adalah saat yang sulit." Dia akhirnya mengerti mengapa pedang Sura dan begonia darah Qian Rui di tubuhnya bergerak. Dan dia takut lebih dari satu sekte atau sekte Taiyi lainnya datang. Di luar rumah, sekelompok besar orang sibuk, dipimpin oleh seorang berusia 80 tahun dengan rambut abu-abu dan kulit kemerahan. Setidaknya ada total 50 orang dan semuanya berada di alam kenaikan abadi. Setelah Li Yuanchun berteriak, seseorang di sampingnya menjadi bersemangat dan berkata, "Saya merasakannya, pedang Sura harta karun sekte Sura saya memang ada di sini." Wanita cantik lainnya dengan penampilan mempesona dan aura jahat yang kuat,
kuku jarinya dicat hitam pekat, berkata dengan lembut. Baunya juga seperti begonia darah 1000 rui dari sekte Dewa Lohua saya. Pria yang berbicara sebelumnya berkata, sayang sekali pedang Sura telah dimurnikan ke dalam tubuhnya. Bahkan jika dia ingin menggunakan metode rahasia untuk mengambilnya kembali, itu akan sedikit merepotkan. Yuan Chu sedikit mengangguk. Sudah lebih dari 3 tahun sejak zaman kuno ketika Yodao mencari teknik pemecah bulan transformasi di sekte Yunxia. Dalam beberapa tahun terakhir, semua sekte besar kami di luar negeri telah berdedikasi untuk mencari tahu keberadaannya. Dan harta penekan sekte yang hilang 300 tahun yang lalu. Sekarang kami akhirnya menemukannya. Kami telah menemukan tempat, tolong jangan impulsif nanti. Sebaiknya kita bernegosiasi secara damai dengannya kali ini. Ini bukan di tanah kita sendiri. Semuanya jangan terlalu lancang dan pada wilayah orang lain. Kita tahu, tapi terserah pada senior Li yang mengambil keputusan. Semua orang mengangguk ringan. Saat dia berbicara, jejak kecurigaan muncul di wajah Yuan Chu. Orang-orang dari sekte Sura merasakan nafas pedang Sura dan orang-orang dari sekte Ilahi Lohua merasakan nafas begonia darah Qian Rui. Tapi kenapa dia tidak merasakan nafas dari sekte Taiyi? Menurut spekulasi kekuatan besar di luar negeri, harta karun kota ini seharusnya diperoleh oleh satu orang dan berada di satu tempat. Saat semua orang berbicara, mereka melirik ke arah seorang gadis yang berdiri tidak jauh dari situ. Gadis ini berpakaian sangat berselera tinggi, dengan rambut panjang terbang seperti awan, alis seperti daun willow seperti asap tipis, sepasang mata yang indah, ramping dan cerah. Hidung mancung yang halus, pipi harum sedikit pusing. Bibir ceri menghembus seperti anggrek, wajah seperti bunga dan sangat cantik sebening kristal. Kulitnya sebening salju, bahkan sosoknya anggun dan mempesona. Yang paling memperhatikan adalah tingkat kultivasinya. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai alam kenaikan abadi. Jadi banyak orang yang diam-diam terkejut. Dan Li Yuan Chun bahkan menyesali bahwa daratan benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dan hanya melihat seorang gadis kecil, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun gadis ini datang ke sini pada waktu yang sama dengan mereka, dia tidak berada dalam kelompok yang sama. Gadis itu tampak seperti hantu, sambil menunggu dengan tenang, diam-diam dia waspada terhadap orang-orang di luar negeri. Seperti harimau kecil yang tidak aktif, yang membuat orang tertawa. Sekarang semua orang di luar mansion sedang menunggu, tapi Yang Ke di dalam mansion hanya memberitahu Qiu Yimeng tebakannya. Saat itu dia pergi ke luar negeri untuk pelatihan sendirian dan tinggal di sekte Yunxia. Dia dipaksa oleh sekte Yunxia dan dibawa ke pulau tersembunyi di luar negeri. Di pulau tersembunyi itu, Yang Ke memperoleh teratai dewa hangat yang berwarna-warni, dan juga menerima banyak penekan harta karun dari sekte luar negeri. Sejauh ini dia hanya menggunakan pedang Sura dan begonia darah Qian Rui untuk hal ini. Meskipun telah dilakukan perawatan, namun telah digunakan beberapa kali selama bertahun-tahun. Jika pasukan luar negeri benar-benar tertarik untuk bertanya, mereka seharusnya sudah menemukan beberapa petunjuk setelah sekian lama. Mungkin karena itulah mereka datang ke sini dari luar negeri yang jaraknya puluhan ribu mil untuk meminta harta leluhur yang hilang 300 tahun lalu. Jadi begitu. Qiu Yimeng mengangguk ringan setelah mendengar ini dan memahami apa yang terjadi. Barang orang lain memang harus dikembalikan dan Anda tidak salah. Anda mendapatkannya secara tidak sengaja, tapi sekarang mereka ada di sini. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Mari kita bicara. Yang Ke terkekeh. Pedang Sura dan begonia darah Qian Rui telah banyak membantunya selama periode ini. Namun dengan peningkatan kekuatannya, terutama setelah pertempuran berburu harta karun di Danau Pojing, dia telah mendapatkan harta rahasia tingkat Xuan dan peran kedua hal ini menjadi semakin kecil. Yang Ke sendiri bukanlah orang yang suka menggunakan kekuatan harta rahasia.
Jadi jika kondisinya tepat, dia tidak keberatan mengembalikan barang-barang itu. Bagaimanapun, menyimpannya adalah hal yang bisa diabaikan. Bagi orang-orang itu, mereka bertekad untuk mendapatkan sesuatu. Jika mereka terpaksa menyimpannya dan tidak mengembalikannya, mereka akan hanya mengundang permusuhan. Setelah penundaan seperti itu, suara teriakan lain datang di luar yang terdengar sedikit cemas dan mendesak. Yangke tersenyum. Keluarlah bersama saya untuk melihatnya. Yimeng mengangguk dan buru-buru mengikuti. Sesampainya di luar mansion, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Setelah melihat jumlah dan level prajurit di luar, orang-orang ini seharusnya sudah siap. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan barisan pasukan yang kuat. Bahkan aura dari pemimpin tertahan dan matanya bersinar yang memberikan tekanan besar pada Yangke. Dan itu seharusnya berada di atas alam kenaikan. Melihat Yangke berjalan keluar, banyak pasang mata yang menatapnya. Li Yuanchun tampak ramah dan bertanya, "Apakah Anda Yangke, tuan muda dari keluarga Yang?" "Tepat sekali, Anda adalah," kata Yangke perlahan. "Li Yuanchun dari Sekte Taiyi. Saya dari Sekte Sura berkunjung. Dewa Lohua mengajarkan saya untuk menghancurkan jiwa, gemericik. Sukian Hao dari Sekte Latihan Merah, Pulau Kembar, Pulau Yunlong." Pembicara dari kekuatan besar di luar negeri memperkenalkan diri mereka satu demi satu. Sambil memperkenalkan diri, mereka melihat Yangke dari atas ke bawah, dan semakin mereka melihat, mereka semakin terkejut. Gadis muda di sebelah mereka telah mengejutkan mereka sekali, tetapi melihat Yangke sekarang, mereka bahkan lebih terkejut. Tuan muda dari keluarga yang ini lebih muda dari gadis tadi, tetapi dia memiliki tingkat budidaya alam kenaikan abadi tingkat kedua. Segera Yangke mengangguk satu persatu, memutar matanya dan tiba-tiba tertuju pada gadis sebelahnya. Kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. "Biluo?" Gadis itu mendengus dingin dan tidak ingin melihat Yangke. Yimeng juga mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat Biluo, dia sama terkejutnya. Kemudian dia menoleh ke Yangke dengan ekspresi ambigu di wajah cantiknya. Biluo, gadis dari kediaman San King Luo, Ratu Negeri Changjun yang menawan. Ketika Qiu Yimeng dan Liu Xiaomen menjadi tahanan rumah oleh San King Luo, mereka telah menanganinya, dan suatu hari hubungan baik antara dia dan Yangke terungkap. Sekarang ketika dia melihat gadis ini, Qiu Yimeng tidak bisa tidak memikirkan adegan hari itu, sehingga wajahnya tiba-tiba memerah. Yangke juga memiliki beberapa pemikiran dan mau tidak mau memusatkan pandangannya pada mulut Biluo yang tipis dan lembut. Karena mulut kecil ini tidak buruk. Ternyata tuan muda Yang dan gadis ini adalah kenalan lama. Li Yuanchun terkekeh. "Kami juga bertemu di sini dan tidak berkumpul bersama." "Saya tahu." Yangke mengangguk. Li Yuanchun dan yang lainnya berasal dari luar negeri dan Biluo berasal dari tanah jahat awan biru. Jadi mereka pasti tidak akan bersama. Hanya saja Yangke tidak tahu apa yang Biluo lakukan di sini. Jadi Yangke tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Saya tahu kenapa Anda ada di sini. Mari kita bicarakan dulu di dalam." Yangke memberi isyarat dan menyerahkan separuh tubuhnya. Mendengar perkataannya, wajah semua orang di luar negeri tiba-tiba menjadi bahagia. Bahkan ekspresi mereka yang memandangnya pun menjadi jauh lebih ramah. Setidaknya dia tidak mengukiri bahwa dirinya telah memperoleh harta leluhur tersebut. Apakah ini berarti dia bersedia mengembalikan barang-barang itu? Dengan pemikiran ini, semua orang memasuki rumah satu persatu. "Biluo, masuk juga," sapa Yangke. "Anda duluan, saya ingin menjauh dari Anda." Biluo mendengus. Sejak dia dan Yangke melakukan hal semacam itu dengan setengah hati, Biluo sangat waspada terhadap Yangke. Yangke tertawa terbahak-bahak dan tidak memaksanya, jadi dia hanya berkata kepada Qiu Yimeng, "Sampaikan salam." "Ya." Qiu Yimeng mengangguk ringan, tersenyum pada Biluo dan berkata,
Nona Biluo, sudah lama sekali. Itu Anda? Biluo tersenyum. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas ke arah Qiu Yimeng, meraih tangan Qiu Yimeng dan sangat penuh kasih sayang. Meskipun Qiu Yimeng merasa sedikit aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa dia hangat terhadap orang lain, membiarkannya memegang tangannya dan masuk ke dalam rumah bersamanya. Di mana gadis kecil dengan dada besar itu? Biluo bertanya pada Qiu Yimeng dengan cahaya aneh di matanya yang indah. Maksud Anda, Xiaomen? Qiu Yimeng tersenyum tipis. Dia juga ada di rumah dan Anda bisa menemuinya nanti. Benar? Biluo tertawa dengan kerinduan di wajahnya. Di aula samping tadi, semua orang dari luar negeri duduk. Yang meminta orang-orang untuk menyajikan teh. Pemandangannya terintegrasi. Semua orang minum teh dan beristirahat. Namun mereka tampaknya tidak terburu-buru. Yang tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, tetapi hanya minum teh sambil menonton Biluo yang diam-diam menganiaya Qiu Yimeng. Nona Qiu mungkin menyadari ada yang tidak beres karena Biluo terus menggosok tangannya, memuji kulit halusnya dan betapa terawatnya kulit itu saat menggosoknya. Dari waktu ke waktu dia akan menyentuh pinggang dan dadanya yang lembut. Segi wajah Qiu Yimeng memerah, namun di depan umum Qiu Yimeng tidak bisa menolak, jadi dia hanya meminta bantuan Yang Ke. Namun Yang Ke pura-pura tidak melihatnya. Setelah beberapa saat, Li Yuanchu terkekeh. Tuan muda yang benar-benar seekor naga di antara manusia. Meskipun kami banyak mendengar tentang perjuangan keluarga Yang untuk memenangkan putra yang sah dalam perjalanan ke sini, dan kami juga mengetahui beberapa prestasi Tuan muda Yang. Hari ini adalah hari kita tiba. Baru setelah itu kami tahu bahwa rumor itu benar. Rumah Anda benar-benar sarang seekor harimau yang meringkuk. Naga tersembunyi yang sungguh menakjubkan. Senior, saya merasa terhormat. Yang Ke berkata dengan ringan. Daerah pedalaman tidak sebaik di luar negeri. Pulau-pulau di luar negeri kaya akan energi spiritual dan memiliki kejeniusan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Li Yuanchun tertawa terbahak-bahak. Di luar negeri ada kemudahan di luar negeri dan di dalam negeri juga ada manfaatnya di dalam negeri. Tapi mendengarkan nada bicara Tuan Yang, sepertinya Anda benar-benar pernah ke luar negeri. Iya, beberapa tahun yang lalu saya pernah pergi ke luar negeri dan mendapat masalah dengan sekte Yunxia. Li Yuanchun menyipitkan matanya. Sekte Yunxia yang dihancurkan oleh Pulau Guyun? Tepat, jawab Yang Ke dengan ringan. Gu Feng, pemilik Pulau Guyun, juga menemukan teknik transformasi penghancur bulan yang berusia 300 tahun di sekte Yunxia. Dengan cara ini, Tuan muda yang memimpin semua ini. Iya, saya punya beberapa masalah dengan sekte Yunxia. Saat itu saya masih lemah, jadi saya hanya bisa menggunakan bantuan sekte Guyun untuk menghancurkan sekte ini. Li Yuanchun menghirup udara segar. Tuan muda Yang sungguh hebat. Semua orang juga mengubah warnanya. Berapa umur pria di depan Anda beberapa tahun yang lalu? Hanya dengan beberapa trik sebuah sekte dihancurkan, karena seperti ini sungguh tak tertandingi. Karena Tuan muda Yang telah menemukan keterampilan transformasi penghancur bulan, Anda pasti juga menemukan hal-hal lain. Li Yuanchun menatap Yang Ke dengan tatapan membara. Semuanya ada pada saya. Yang Ke terkekeh dan menggerakkan tangannya, kemudian pedang panjang berwarna merah muncul di tangannya. Dan bunga yang sangat indah dengan aura jahat yang kuat melayang di depannya, sehingga aroma samar memenuhi udara. Pedang surah? Begonia darah Kenrui. Pengunjung malam dari sekte Sura dan Hua Duan Hun dari sekte Dewa Luo Hua berdiri. Pada saat yang sama, menatap dengan rakus pada dua harta rahasia tingkat surga di depan Yang Ke sambil berseru kaget. Sekte tersebut telah mencari dengan susah payah selama lebih dari 300 tahun, tetapi tidak ada jejaknya.
Sekarang harta karun penekan sekte ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Duduk! Li Yuanchu berteriak. Geyu dan Hua Duanhun tampak meronta, ragu-ragu sejenak lalu duduk dengan marah. Namun mata mereka terus menatap harta karun sekte masing-masing. Yang Ke tersenyum sedikit, tidak menunjukkan tanda-tanda kegugupan, dan meletakkan padang surat dan begonia darah Qianrui di atas meja di sebelahnya. Memandang orang-orang di luar negeri dengan santai. Li Yuanchu terbatuk sedikit, mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Muda yang berkata bahwa semuanya ada di tempat Anda. Mengapa saya tidak merasakan aura Taiyin? Jelas, bahkan jika itu disempurnakan ke dalam tubuh oleh Yang Ke, seharusnya dia masih bisa merasakan keberadaan segel Taiyi melalui metode rahasia sekte tersebut. Bagaimanapun sekte Taiyi adalah harta karun sekte Taiyi. Segel Taiyi memerlukan metode rahasia unik dari sekte Taiyi untuk memperbaikinya. Jadi saya tidak memperbaikinya. Oleh karena itu saya menyimpannya di tempat yang aman. Yang Ke terkekeh. Dan harta yang lainnya juga. Lagi pula hal-hal ini telah disimpan di ruang buku hitam. Jadi Li Yuanchun serta yang lainnya secara alami tidak dapat merasakannya. Itu saja. Li Yuanchun mengangguk ringan dan keraguannya hilang. Kami mengagumi Tuan Yang karena begitu terbuka dan jujur. Sebelum datang ke sini, mereka khawatir pihak lain tidak akan mengakui kesalahannya. Jadi mereka berencana untuk bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim lebih dari 50 master alam kenaikan abadi. Dan mereka dipimpin oleh seseorang di atas alam kenaikan abadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka menganggap serius masalah ini, seperti dugaan Yang Ke sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, Pulau Guyun tiba-tiba menemukan teknik transformasi penghancur bulan yang telah hilang selama 300 tahun di sekte Yunxia. Pasukan luar negeri lainnya pergi ke Pulau Guyun untuk menanyakannya, tetapi gagal mendapatkan informasi yang berguna. Setelah menenangkan diri, semua orang duduk dan membuat ringkasan. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kemunculan transformasi penghancur bulan di Pulau Yunxia cukup aneh. Dan mereka juga menyimpulkan bahwa sekte Yunxia dijebak oleh orang lain. Karena orang yang menjebak seluruh keluarga telah memperoleh keterampilan transformasi penghancur bulan. Pulau Guyun mungkin juga bisa mendapatkan harta penekan sekte lain. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, pasukan luar negeri sering mengirim orang ke pedalaman untuk menanyakan informasi. Dan Yang Ke telah mengambil tindakan berkali-kali menggunakan pedang surat dan begonia darah Qianrui. Tentu saja hal ini memungkinkan orang yang berkepentingan untuk memata-matai beberapa petunjuk. Setelah berita itu dikirim kembali, dia juga membiarkan mereka melihat ada secerca harapan. Dia bergegas ke sini. Sekarang harapan telah menjadi kenyataan, jadi semua orang sangat bersemangat. Tuan Muda Yang juga harus tahu, meskipun barang-barang ini tidak terlalu bermutu tinggi dan beberapa di antaranya bahkan tidak berguna bagi para pejuang. Semuanya memiliki arti yang sangat khusus bagi kami sekte luar negeri. Karena ini semua milik kami. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pendiri sekte dan itu akan digunakan sebagai tanda pemimpin. Li Yuanchun tidak mengandalkan orang yang lebih tua untuk pamer. Dia juga tidak mengandalkan status kultivasinya untuk menindas Yang Ke, tetapi berkata dengan nada tulus. Yang Ke mengangguk sedikit. Dia sudah mengetahui informasi ini sejak lama. Beberapa hal yang diperoleh di pulau tersembunyi tidak berguna sama sekali dan hanya dapat digunakan sebagai token. Tuan Muda Yang juga harus mengetahui tujuan Lian Shan dan yang lainnya datang ke sini kali ini. Li Yuanchun mempertimbangkan kata-katanya, merenung sejenak dan berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Yang, kondisi apa yang diperlukan untuk mengembalikan barang-barang ini ke kita?" "Itu tergantung pada apa yang bisa Anda bayar." Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan, tampak seperti sedang duduk di tanah menaikkan harga. Jelas sekarang dia benar-benar tidak peduli dengan barang-barang yang didapatkan dari pulau tersembunyi.
Bahkan pedang Sura dan begonia darah Qianrui bisa diserahkan. Dengan peningkatan kekuatannya, barang-barang ini tidak lagi bernilai baginya, tapi dia harus memberikan semuanya dengan gratis. Juga tidak mungkin. Dia bukan orang jahat. Jika dia menginginkan hal-hal itu, dia harus ikhlas. Terutama saat ini, dia diganggu oleh banyak hal. Dan pasukan luar negeri datang saat ini, tepat pada waktunya untuk menyerang senjata Yang Ke. Ini, Yuan Chun langsung merasa malu. Mereka tidak membawa harta atau barang berharga apapun ketika mereka datang kali ini. Ketika Yang Ke mengatakan ini, mereka tentu saja bingung. Lagi pula, orang-orang dari luar negeri ini tidak menyangka Yang Ke akan begitu banyak bicara. Niat awal mereka adalah merampok mereka secara langsung. Jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimanapun mereka adalah pasukan luar negeri, dan tidak peduli seberapa kuat 8 keluarga Zhongdu, mereka tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, mereka tinggal lari setelah perampokan. Selama mereka kembali ke luar negeri, 8 keluarga tidak akan berarti apa-apa. Tapi aura orang-orang kuat di rumah itu membuat rencana awal Li Yuan Chun dan yang lainnya tidak berguna. Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi sekarang, pedang Sura dan begonia darah Qianrui yang muncul di permukaan, adapun segel Taiyi dan lainnya, mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Jadi tidak ada manfaatnya bagi siapapun jika dia benar-benar membuat marah anak laki-laki keluarga yang ini. Jika mereka bertarung sampai mati. Inilah yang seharusnya. Yuan Chu juga seekor rubah tua. Dia dengan cepat menerima kata-kata itu dan memandang Yang Ke dan berkata, "Bisakah Anda mengizinkan saya mendiskusikannya?" Yang Ke tersenyum dan menunjukkan bahwa dia bisa menunggu. Saat ini orang-orang di luar negeri saling bertukar pandang dan sepertinya sedang berdiskusi. Yang Ke mengalihkan perhatiannya ke Biluo dan bertanya, "Mengapa Anda ada di sini?" Biluo yang sedang menggendong Yu Yimeng sambil membicarakan ini dan itu. Yu Yimeng tampak malu dan mencoba menarik tangannya beberapa kali, namun gagal. Setelah mendengar pernyataan Yang Ke, Yu Yimeng langsung sangat gembira. Biluo tertegun sejenak, kemudian dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya hampir lupa. Yang Mulia meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda." "Pesan apa?" jawab Yang Ke dengan serius. "Cepat keluar dari sini, orang-orang dari Tanah Suci akan datang." "Apa?" Yang Ke tiba-tiba berubah warna. "Kemana tujuan mereka?" "Di sini." Biluo tampak serius. "Sementara keluarga yang Anda melancarkan pertempuran untuk merebut ahli waris dan kekuatan 8 keluarga tersebar. Pertama-tama hancurkan kota pertempuran dan kemudian paksa ibu kota pusat. Ke-6 raja telah dikirim di bawah kepemimpinan penguasa jahat. Para penguasa di Tanah Suci juga sedang menuju ke sini. Jika Anda tidak dapat menghentikan mereka dari kota pertempuran, Anda harus segera pergi." "Kapan mereka akan sampai di sini?" Yang Ke bertanya dengan suara yang dalam, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Malam ini." Ketika Biluo mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. "Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal sebesar itu sebelumnya?" Yang Ke berteriak dengan marah, dan setelah dia selesai berteriak, dia melihat senyuman kecil di sudut mulut Biluo, dan segera menyadari bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Jika dia tidak bertanya, dia mungkin tidak akan mengatakannya. "Wanita ini..." Yang Ke tidak sabar untuk menggunakannya untuk menyalakan lentera langit sekarang. Di bawah perintah Sun King Luo, sudah sangat baik bahwa dia bisa memberitahunya. Dilihat dari tingkat kegilaannya pada Sun King Luo, dia berharap dia akan mati sesegera mungkin. Lagi pula, Yang Ke tahu persis apa yang dia pikirkan. Yu Yimeng juga tercengang. Dia tertegun sejenak sebelum bertanya, "Maksud Anda penguasa jahat memimpin 6 raja jahat ke sini? Termasuk sebagian besar master di Tanah Suci?" kata Biluo dengan sungguh-sungguh. "Berani sekali." Wajah Yu Yimeng menjadi dingin. "Apakah menurut Anda klan ke-8 keluarga Zhongdu terbuat dari lumpur?"
Anda masih ingin melawan? Biluo memandang Qiu Yiming dengan sinis. Karena orang-orang dari Tanah Suci berani datang ke sini, mereka harus benar-benar yakin. Sudah saya bilang, Anda tidak bisa menghentikan mereka. Ada berapa banyak master yang berada di atas alam para dewa? Qiu Yiming tidak membantahnya, tetapi buru-buru mencari informasi berguna. Sekitar selusin dari mereka, kecuali dia adalah satu-satunya di wilayah tuan saya yang memiliki level ini. Setidaknya ada 2 raja yang lebih kuat dari raja lainnya. Shen Qingluo juga telah dipromosikan. Yang Ke terkejut. Ketika mereka berpisah darinya, dia masih berada di puncak alam kenaikan abadi. Sekarang setelah tidak melihatnya selama lebih dari setahun, dia sebenarnya telah mencapai level di atas alam kenaikan abadi. Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out.